Let's have a ball. Permisi Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya perawat IPA. Di sini saya bertugas dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik kepada bayi ibu yang baru lahir untuk mengecek takutnya ada kelainan yang terjadi dalam tubuh bayi ibu. Dengan kontrak waktu 10 sampai 15 menit, apakah ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi Ibu, alatnya sudah siap. Saya akan mengambil bagian terlebih dahulu Ibu. Ya. Pinjam ya Ibu. Siapkan seputar 1 cc dan injek vitamin K, lalu ambil spuit 1 cc dan ambil obatnya, lalu tutup kembali spuit. Perawat memakai apron atau APD, lalu memakai masker. Lalu perawat mengambil handscoon dan memakainya. Setelah itu perawat menyalakan lampu untuk menerangi bayi. Buka kain flanel bayi atau kain yang menutupi tubuh bayi. Kaji kehangatan tubuh bayi. Amati bentuk kepala bayi simetris atau tidak, dan kepala bayi simetris. Lalu ambil alat untuk mengukur lingkar kepala bayi. Setelah itu pasangkan lalu ukur. Lingkar kepala bayi normal yaitu 33 cm. Inspeksi bagian telinga pasien, simetris atau tidak. Telinga pasien simetris. Amati kebersihan telinga pasien menggunakan pen light. Selanjutnya ke bagian wajah. Wajah bayi simetris. Bagian mata pasien simetris dengan konjungtiva merah muda. Lalu ambil kapas DTT untuk kebersihan mata, lalu bersihkan pada area mata bayi dengan cara mengusapnya dari dalam keluar sampai bersih. Lalu ambil salep mata, terus buka, lalu oleskan di bagian luar mata bayi. Selanjutnya ke bagian hidung.
Amati bentuk hidung pasien, simetris atau tidak, lubang hidung pasien. Selanjutnya pemeriksaan cuping hidung. Amati apakah ada cuping hidung dan lihat bagian lubang hidung bayi apakah ada lendir. Selanjutnya ke bagian mulut, amati warna bibir merah muda atau pucat. Lalu inspeksi adanya labiopalastoskisis. Selanjutnya ke pemeriksaan refleks, ada refleks shaking atau menghisap. Simpan jari telunjuk perawat di depan bibir pasien, apakah ada, lalu rasakan apakah ada refleks menghisap. Lalu ada refleks routing atau mencari, simpan jari telunjuk perawat di bagian pinggir bibir pasien, apakah ada refleks untuk mencari. Dan pemeriksaan refleks normal. Selanjutnya ke pemeriksaan leher, lakukan palpasi pada area leher bayi, apakah ada pembengkakan atau ada pembesaran kelenjar tiroid atau ada pembesaran pada vena jugularis. Lalu ke pemeriksaan dada, ukur suhu tubuh bayi dengan cara ambil termometer, lalu pasangkan pada ketiak bayi, lalu tunggu sampai 1 menit. Jika sudah berbunyi lalu lihat, dan suhu tubuh bayi normal 36,5 derajat Celcius. Lalu periksa kesimetrisan gerak dada saat bernapas. Dada bayi simetris. Inspeksi bagian puting susu dan areola bayi dengan cara merabanya. Periksa bagian jantung bayi dengan cara mengambil stetoskop. Lalu pasangkan stetoskop dan auskultasi pada bagian jantung bayi. Jantung bayi normal di 80 kali per menit. Setelah itu simpan stetoskop ke tempat semula. Lalu ukur lingkar dada bayi dengan mengambil alat ukur bayi, lalu ukur pada bagian dada bayi dengan cara melingkarkan alat di bagian dada bayi. Lingkar dada bayi normal 35 cm. Selanjutnya ke pemeriksaan pernapasan bayi dengan cara mempalpasi atau meraba pada bagian dada bayi selama 1 menit, lalu rasakan, dan pernapasan bayi normal 40 kali per menit. Selanjutnya ke pemeriksaan ekstremitas atas, inspeksi bagian gerakan bayi normal atau tidak. Gerakan bayi normal. Lalu periksa klavicula, ada fraktur atau tidak di bagian klavicula bayi. Tidak ada fraktur. Periksa kedua tangan dan bandingkan kedua tangan bayi apakah simetris atau tidak. Selanjutnya ke pengukuran lingkar lengan bayi dengan cara ambil pengukur untuk lingkar lengan bayi, lalu ukur di bagian lengan atas bayi, dan lingkar lengan bayi normal yaitu 12 cm. Selanjutnya ke pemeriksaan telapak tangan. Telapak tangan bayi tidak ada kebiruan dan normal. Lalu selanjutnya cek refleks, ada refleks grasping atau menggenggam normal, genggaman bayi normal, dan ada refleks moro dengan cara mengejutkan bayi, refleksnya normal. Selanjutnya ke pemeriksaan abdomen, lihat jika ada pendarahan di bagian tali pusar bayi, ambil kapas atau kasa, lalu bersihkan pada area tali pusat bayi. Lalu bungkus pada bagian tali pusar bayi dengan memakai kasa steril dan plester untuk merekatkannya. Selanjutnya ke pemeriksaan refleks Babinski dengan menggunakan refleks hammer. Lalu ke pemeriksaan kulit, warna kulit normal, warna merah muda atau warna merah. Lalu cek apakah ada tanda lahir di bagian tubuh bayi.
Cek bercak mengol atau ada memar, tidak ada bercak atau memar juga. Untuk penyuntikan vitamin K pada paha sebelah kiri setelah 1 jam diberikan penyuntikan HBO pada bayi. Ambil suntikan yang sudah diisi dengan vitamin K, lalu ambil alkohol swab. Selanjutnya oleskan bagian paha bayi dan suntikan vitamin K pada paha sebelah kiri bayi. Jika sprit sudah selesai digunakan, lalu buang pada tong sampah medis. Selanjutnya yaitu pengukuran panjang bayi dengan mengambil alat ukur bayi, lalu ukur panjang bayi dari mulai kepala bayi sampai ke ujung kaki bayi. Panjang bayi normal yaitu 50 cm. Tahap selanjutnya yaitu pemakaian baju bayi. Yang pertama yaitu ambil popok, lalu pasangkan di bagian bokong bayi, lalu ikat popok di bagian perut bayi agar tidak terlepas. Setelah popok terpasang, lalu ambil celana bayi, lalu pasangkan. Setelah popok dan celana bayi terpakai, lalu ambil baju bayi dan pakaikan pada bayi. Lalu ambil sarung tangan bayi dan kaos kaki bayi, lalu pakaikan pada bayi. Setelah pakaian terpakai semuanya, setelah itu pakaikan kain flanel pada tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan dan tetap terjaga kehangatannya. Dan yang terakhir yaitu timbang berat badan bayi. Berat badan bayi normal yaitu 3 kg. Setelah tindakan sudah semuanya dilakukan, lalu perawat membereskan alat dan membuang sampah ke tong sampah medis dan tong sampah non medis. Terus dapat terjadi pendarahan pada saat awal pengobatan. Tapi tersebut serta haid akan menjadi lebih lama dan keluarganya lebih banyak. Apakah ibu? Setelah itu perawat membuka APD dan mencuci tangan 6 langkah. Lalu kembali ke ruangan perawat. Selamat pagi Ibu. Ada siapa? Dengan pagi Ibu. Saya usia 25 tahun. Perkenalkan, saya perawat SIPA. Di sini saya tugas dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu Nipas. Dikarenakan Ibu sudah nipas selama 5 hari dengan kontrak waktu 10 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Kalau begitu saya akan bersama anak terlebih dahulu. Permisi. Di sini ada kaca steril, ada tensimeter, ada stetoskop, ada cairan kobides, ada kom PTT yang berisi kasa, ada kom kecil, ada betadine, ada bengkok, ada bak instrumen yang berisi handspoon, ada pen light juga. Setelah itu ada perlak, ada handuk kecil, ada 1 buah baskom yang berisi cairan klorin, ada tong sampah medis. Alat
luasan perhiasan atau misalkan menggunakan pada tangan, ambil misalnya tangan atau air mengalir, selanjutnya ambil sabun, gunakan pada telapak tangan secara bergantian, ujung tangan secara bergantian, telapak jari secara bergantian, ujung jari secara bergantian, ibu jari secara bergantian, ujung jempol secara bergantian, lalu letakkan sampai ke sikut, bilas menggunakan air mengalir dan keringkan menggunakan kepala. Apakah ibu sudah siap? Isin. Permisi ibu, saya akan mengecek suhu tubuh ibu. Ibu bisa membuka bajunya terlebih dahulu untuk membersihkan ketiak. Permisi ibu, mau dibersihkannya oleh saya atau sama ibu? Kalau saya. Bersihkan dari dalam keluar banyak 3 kali. Lalu ambil lalu buang pada bengkok. Lalu pasangkan. Permisi ibu. Pingkan dengan pasien pada dada pasien. Sambil menunggu kita cek tekanan darah pasien. Ambil tekanan darah. Ini pasangkan pada bagian lengan pasien. Ini ibu. Ambil stetoskop. Pasangkan pada bagian depan tangan pasien. Baik, tekanan darah ibu normal. Tekanan ibu normal 120 ke 80. Kemudian kita ambil kembali, ambil kasa yang baru, lalu ambil termometer, ini ibu. Lalu olah pada bagian yang sudah terkena kulit pasien, suhu ibu normal ya 36,5 derajat Celcius. Lalu ambil disingkat pada bengkok. Selanjutnya saya akan mengecek dari ibu ya, dan saya pinjam tangan terlebih dahulu. Cek nanti bareng dengan pernapasan. Baik, dari ibu normal ya 80 kali per menit dan pernapasan ibu juga normal 24 kali per menit. Permisi ibu, selanjutnya saya akan pemeriksaan fisik ibu dari mulai kepala sampai ke ujung kaki ibu. Dikarenakan yang sekarang itu ada pemeriksaan fisik bagian kepala, ibu bisa dibuka terlebih dahulu jilbab ibunya. Saya akan buka kepala ibu. Selanjutnya yaitu palpasi di bagian area kepala pasien. Untuk kepala pasien normal simetris, tidak ada lesi, tidak ada rontok, tidak ada benjolan. Ibu kalau perhatikan. Selanjutnya yaitu ke bagian mata. Ibu saya akan mengecek konjungtiva ibu. Ibu bisa melihat ke atas, permisi. Konjungtiva ibu normalnya merah muda, tidak ada sekreta. Selanjutnya ke bagian hidung pasien, amati simetris atau tidak. Lubang hidung pasien simetris. Apakah ada nyatakan ibu? Selanjutnya bagian bibir, lihat bagian bibir pasien lembab atau tidak, merah muda atau tidak, putih atau tidak, dan kering atau tidak. Selanjutnya ke bagian dada pasien. Permisi ibu, saya akan mengecek bagian dada ibu. Apakah ada nyeri tekan? Baik, dada ibu normalnya tidak ada nyeri tekan atau tidak ada benjolan. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian payudara ibu dikarenakan ada pemeriksaan bagian dalam. Apakah ibu bersedia untuk dibuka baju terlebih dahulu? Mau dibuka oleh saya atau sama ibu sendiri? Oh, baik, saya akan buka. Selanjutnya yaitu angkat sampai kedua tangan lengan pasien ke atas, permisi ibu. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi bagian payudara pasien. Apakah di bagian kuping pasien apakah ada lecet atau tidak? Apakah ada pembengkakan atau tidak? Selanjutnya payudara pasien, permisi ya ibu. Apakah ada edema atau tidak? Atau ada apakah boleh ditekan? Baik, sekarang sebagian perut ibu ya, permisi. Buka kain penutup bagian perut pasien, permisi ibu. Amati apakah ada luka operasi, apakah ada pembengkak atau tidak. Apakah ada di tengah ibu? Selanjutnya saya akan pemeriksaan ekstremitas bagian atas dan bagian bawah. Permisi ibu, apakah ada yang tekan? Enggak. Selanjutnya yaitu ambil traplet, hammer,
Lalu ketuk pada bagian sikut pasien. Permisi Ibu, apakah ada getaran? Iya. Selanjutnya, apakah ada getaran? Iya. Permisi Ibu, apakah Ibu bisa mengangkat kedua kakinya? Permisi. Bisa Ibu, apakah ada getaran? Iya. Ambil perlak. Ibu bisa dibuka terlebih dahulu selimutnya. Permisi ya Ibu. Pasangkan perlak di bagian bokong pasien. Permisi Ibu, apakah bisa diangkat bokong terlebih dahulu? Handphone. Lalu buang pada bengkok. Lalu cuci tangan kembali, cuci tangan dengan langkah. Ini kita ambil handphone saya, pakai handphone saya. Posisi darurat kumbel atau dengan cara mengangkat kedua lutut pasien sejajar. Permisi Ibu, bisa mengangkat lututnya. 4. Selanjutnya yaitu siapkan kapas DTT. Dekatkan kom yang berisi kapas dan bengkok. Lakukan full hygiene dengan menggunakan kapas DTT. Ambil kapas, lalu bersihkan bagian genitalia pasien dari bagian labia minor dan labia minora. Permisi Ibu. Selanjutnya buang pada bengkok. Periksa anogenetil, apakah ada varices, apakah ada apakah ada infeksi pada jahitan, apakah ada pus yang keluar dari jahitan. Selanjutnya, apakah ada pendarahan postpartum? Tidak ada. Selanjutnya, letakkan alat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan anus. Permisi Ibu, saya akan memeriksa bagian bokong Ibu. Apakah ada ini Ibu? Tidak ada. Selanjutnya yaitu ambil perlak. Permisi Ibu, saya akan menggulung perlaknya. Lalu rendam pengalas dan perlak dan sarung tangan pada baskom yang berisi cairan klorin. Posisikan pasien seperti semula. Sekarang Ibu berbalik kembali. Baik, alhamdulillah ya Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dan pemeriksaan fisiknya normal semua ya Ibu, dari mulai tanda-tanda vital, tekanan darah Ibu juga normalnya 120/80, suhu Ibu juga normal 36,5 derajat Celcius, pernapasan Ibu normal 24 kali per menit dan nadi Ibu juga normal ya Ibu 80 kali per menit dan selebihnya alhamdulillah normal, tidak ada kelainan. Baik, sebelum itu apakah ada yang ingin terlebih dahulu? Baik, kalau gitu saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa memanggil saya oleh keluarga Ibu atau memencet bel yang ada di belakang bed Ibu. Permisi. Selanjutnya.
Tapi ibu ada yang tahu nggak sih macam KB itu ada apa aja? Setahu saya sih ada pil sama suntik ya. Nah benar ya, ada KB itu ada yang pil, ada yang suntik juga. Tapi di bag itu ada juga beberapa macam juga, ada yang IUD dan ada yang implan. Tapi tergantung ibu mau pilih yang mana gitu. Kalau saya sih tertarik ke suntik ya, soalnya kalau minum obat kan takut lupa. Iya, itu kan bisa kali ya ibu ya. Yang suntik itu ada beberapa ya ibu, ada KB yang suntik. Nah kelebihannya itu ada lebih dari 96% jika digunakan dengan benar, itu lebih efektif. Nah lebih praktis juga kan, cukup 1 kali suntik untuk 3 bulan ke depan. Nah tidak mengganggu untuk hubungan seksual juga ya. Terus kekurangan dari suntik KB itu tidak melindungi dari penyakit ya ibu. Tapi efek samping dari pemakaian KB suntik itu ada perubahan siklus menstruasi ya ibu, kayak berhenti atau jarang atau pendarahan tidak teratur. Terus juga berat badan ibu juga bisa naik ibu jika ibu menggunakan KB suntik. Terus juga ibu jika suntik KB itu bisa menyebabkan kayak mual muntah seperti itu, kayak perubahan suasana hati gitu ibu. Terus ada juga IUD. Nah IUD itu efeknya hingga 5 sampai 10 tahun, tidak mempengaruhi hormon tubuh, jadi nggak bakal bikin berat badan ibu naik kalau ibu memakai IUD gitu. Terus juga tidak memerlukan perawatan rutin setelah pemasangan, jadi jika ibu memasang IUD nggak ada perawatan apapun lagi gitu ibu. Terus tapi kekurangannya tuh ibu bisa menyebabkan infeksi kalau selesai ibu memakai IUD. Terus tidak melindungi dari infeksi juga, jadi jika ibu berhubungan dengan suami ibu, ada kemungkinan itu bisa berbuah gitu ibu kalau memakai IUD. Nah efek sampingnya itu menstruasinya lebih banyak. Nah, jadi ibu jika PMS pendarahan itu lebih banyak dan pasti bakal menyebabkan nyeri gitu ibu. Selanjutnya ada implan juga. Nah ini efeknya dari 3 sampai 5 tahun ke depan nih ibu, tidak memerlukan kontrol urin, jadi tidak ada pengaruh apapun, tidak mempengaruhi hubungan seksual juga, jadi tidak bakal berbuah gitu ibu. Tapi kekurangannya tuh membutuhkan prosedur medis, jadi ada ketentuan-ketentuan gitu ibu jika ibu memasang implan. Efek sampingnya itu perubahan siklus menstruasi dan berat badan ibu juga bisa naik jika ibu menggunakan implan, jadi bisa menyebabkan jerawat juga dan bisa menyebabkan nyeri gitu ibu. Nah, gimana ibu lebih tertarik apa? Saya sih lebih tertarik ke IUD ya. IUD baik. Tapi ibu sudah ngobrol dengan suami ibu jika ibu akan memasang IUD gitu? Tapi saya akan coba obrolkan sama ibu. Ibu bisa menentukan ibu tentang kebutuhan IUD. IUD itu terbagi ada 2 ya ibu, ada IUD tembaga, ada IUD hormonal. Nah IUD tembaga itu mengandung tembaga yang mengganggu pergerakan sperma dan mencegah perbuahan gitu. Tapi IUD hormonal itu hormon progestin untuk menebalkan lendir serviks dan menghambat ke ovulasi. Nah kelebihan dari IUD yaitu efektif ibu untuk jangka panjang. Nah IUD tembaga efeknya yaitu hingga 10 tahun untuk 10 tahun ke depan. Nah untuk IUD hormonal itu efeknya untuk 3 sampai 5 tahun ke depan ibu. Nah untuk IUD itu kelebihannya yaitu dari IUD yaitu praktis ya, tidak perlu diingat setiap hari, ibu tidak perlu minumnya juga setiap hari ya, karena udah langsung lah gitu ibu jangan aja. Nah dapat dikembalikan kesuburannya setelah dilepaskan, kesuburannya akan segera kembali jadi langsung kayak gitu ibu melepaskan IUD tersebut. Nah tidak juga tidak mempengaruhi ke hubungan seksual. Jadi jika ibu berhubungan dengan suami ibu itu tidak bakal mempengaruhi ke IUD tersebut. Jadi nggak bakal, ibu jangan takut kalau itu bakal berbuah jika ibu melakukan hubungan seksual dengan suami ibu. Nah ini apa sih kelebihan juga aman untuk ibu menyusui. Nah cocok untuk ibu yang ibu baru melahirkan, itu cocok ibu untuk memasang IUD. Nah tapi kekurangannya yaitu
Ayuda juga bisa mengakibatkan resiko infeksi ya Ibu jika pemasangannya tidak dilakukan oleh tenaga medis. Nah, kayak pemasangannya kayak abal-abal kayak itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, jadi Ibu harus dipakai oleh tenaga medis itu agar lebih aman kayak gitu. Gimana? Apakah itu sudah paham? Apakah ada pertanyaan lebih dahulu? Saya sudah paham Bu, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Semoga bisa membantu ya Ibu. Semoga pemasangannya juga bisa lancar dan sesuai sama